Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, di video kali ini kembali saya akan buat list rekomendasi saham untuk dijadikan watchlist di tanggal 18 Juli 2024. Oke, sebelum masuk ke list sahamnya, seperti biasa saya mau disclaimer, saham yang saya informasikan adalah saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik ya. Jadi ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan saya sama sekali tidak mengajak beli dan jual. Ya, jadi keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing dan teman-teman harus bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, di tanggal 18 langsung aja saya punya 4 saham ya. Sahamnya itu ada IOTF, KIJA, MSKY dan juga ISEA. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, wah KIJA kan merah, kenapa nih direkomendasikan gitu ya. Terus ISEA juga dia kan lagi mau jualan, ini crossing ya, kenapa direkomendasikan. Jadi alasan dibalik saham ini saya rekomendasikan akan saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Oke, yang pertama ini saham IOTF ya. Kalau dari data transaksi tanggal 17 ya, data transaksi hari ini broker OD ini mendominasi ya. Jadi sepertinya broker OD ini memang sedang serius mau main di saham IOTF ini. Dan kalau teman-teman lihat ini di jajaran top sellernya adalah mostly broker-broker retail. Dan bener banget urutannya. XL, YP, XC, NI, PD, KK ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ya kalau dari ngeliat transaksi hari ini mostly sangat menarik. Dan kalau dilihat juga nih ada beberapa kali yang volumenya kecil ya, tapi hari ini volumenya lumayan besar dan candlenya juga cakep ya, candlenya sangat cakep ya, seperti itu. Jadi ya harapan saya besok, asumsi saya berdasarkan data ini, besok ketika market opening dia akan naik gitu ya. Ketika market open besok ini bisa dijadikan sebagai watchlist seperti itu. Nah yang kedua saham KIJA. Saham KIJA ini minus 8%. Kenapa direkomendasikan? Oke, jadi berdasarkan transaksi, data transaksi teman-teman, ini yang jualan di sini selain broker SA dan juga XA ya, ini ada broker foreign yang juga jualan, dan jualan dia ini 2,4 sama 1,2 ya, sekitar berapa ya? 3,6 miliar ya. Dan kalau seandainya kita lihat secara chart teman-teman, mulai dari range 21 Juni ya, sekitaran 20-an Juni. Nah ini sampai terakhir dia naik itu tanggal 12 Juli ya. Nah, foreign di sini ada BKZP dan juga AK. Dia punya average di 140 sama 143 ya. BK sama AK yang jualan hari ini itu dia punya average di harga 140 dan 143. Dia jualan dan hari ini dia jualan 137, 132. Ini artinya apa? Artinya ya dia cut loss gitu ya, sederhananya seperti itu. Tapi dia masih punya barang, dan ini juga ada broker XA yang hari ini jualan. Nah terus kalau misalnya hari ini jualan, kenapa direkomendasiin gitu ya? Mungkin teman-teman bertanya seperti itu karena saya lihat broker TP juga OCBC ya. Broker TP ini secara serius menadah barangnya di harga bawah ya. Dia punya buy average di 132. Jadi memang ini tekanan jualnya sangat-sangat besar. Tapi broker TP ini pasang badan dengan ya nahan ya. Dan dia punya average di 132 dari total transaksinya ya. Dari total transaksinya dia punya average di 132. Ini bisa aja sih sebenarnya di ini ya, dia ngebit gede pas ini broker TP. Nah gitu ya. Ya intinya apa, kenapa alasan saham KIJA ini menarik? Menurut saya dia memang ada yang ngejual tapi ditahan, dan data transaksi hari ini berdasarkan algoritmanya si Stockbit ini mengatakan ada akumulasi gitu ya. Dan dia juga punya corporate action kalau nggak salah mau RUPS di tanggal berapa ya, 19, sekarang tanggal 17 ya. Nah berarti sekitar 2 hari lagi dia mau ada RUPS, dan ya kita akan lihat aja coba nanti gimana aksi-aksi dari saham KIJA ya. Jadi strateginya tetap sama, kalau dia market open dia gerak naik ya kita ikutan, kalau enggak ya nggak usah ya, apalagi tekanan jualnya lagi tinggi ya. Kalau dia turun jangan tadah gitu ya. Nah yang selanjutnya saya punya saham MSKY. Kenapa saham MSKY direkomendasikan? Ini adalah sahamnya
grupnya MNC Group ya, sahamnya Pak HT. Ya, ini hari ini teman-teman broker MG nih solid akum 1,8 miliar ya. Sebenarnya kalau dari sini aja sih udah ngelihat ya, ini volumenya luar biasa saham MSKY. Sebenarnya selain MSKY ini saham-sahamnya Pak itu juga Pak HT ini banyak yang gerak. Salah satunya yang menurut saya juga ya menarik ya, itu adalah saham Bank MNC ya, BABP, dia naik 13% ya. Saya lihat di sini PD-nya asumsi saya ini nggak tahu ya, apakah retail beli segini? Ya nggak tahu. Yang jelas ya menurut saya MSKY juga menarik untuk coba dipantau ya. MSKY juga cukup menarik untuk coba dipantau. Dan yang terakhir yang mungkin jadi pertanyaan dan sedikit agak serem ini adalah saham ISEA. Ya, saham ISEA ini kemarin sempat ARB ya turun 25% dan setelah itu saya pikir dia akan lanjut turun, ternyata malah digas naik. Hari ini dia naik 13% dengan data transaksi. Ya di sini memang tertulis big accumulation gitu ya. Tapi kalau kita buat gross ini asumsi saya ada transaksi semu ya. Jadi data transaksinya pun menurut saya kurang valid gitu, kurang valid akumulasinya. Tapi kalau kita lihat ini Excel dikasih trading cuan ya, PD juga tapi jumlahnya mungkin masih ada yang di hold gitu ya. Intinya seperti itulah ya. Nah, kalau tiga broker teratas yang main ini asumsinya kayak lempar-lemparan gitu. Tapi cara main di ISEA gimana ya, kan kita lihat ini kan dia ISEA dia udah kayak bikin ombak ya. Ya, dia ISEA ini menurut saya tradingnya hanya trading bisa cepat aja. Kenapa? Karena kan bisa terjadi bantingan seperti ini. Ya jadi buat teman-teman yang berani dan paham aja. Jadi ya bener-bener lihat aja nanti dari trade booknya gimana ya. Dari trade booknya gimana, apakah menarik apa enggak gitu kan. Dari sini kan sebenarnya kita bisa berasumsi, dan ketika buying powernya udah mulai turun, sellernya udah mulai keluar gitu ya udah langsung buang gitu ya. Jadi buat teman-teman yang paham aja untuk watchlistin saham ISEA. Dan sebenarnya satu juga ada saham VKTR yang menurut saya juga menarik ya. Ini sahamnya Bakri ya. Sahamnya Bakri. Ya menurut saya juga data transaksi oke. MG juga jadi top buyer. KI broker underwriter yang juga jadi ya saya rasa market maker di sini. Dia terus konsisten akumulasi. Akumulasinya pelan-pelan. Cuman ini dirusak nih sama MG. Dia langsung beli di atas ya, nge-breakoutin gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya besok ada IOTF, KIJA, MSKY dan juga ISEA. Ya mungkin itu aja. Kalau dari ada teman-teman yang punya saham lain, boleh juga ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan.